Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, Majapahit mulai goyah. Kekosongan kekuasaan diisi oleh perebutan tahta antara dua faksi besar, Istana Barat di bawah Bre Wirabhumi dan Istana Timur, yang dipimpin oleh Ratu Suhita, pewaris sah tahta Majapahit. Bre Wirabhumi adalah seorang pangeran ambisius yang merasa diabaikan meskipun memiliki darah bangsawan dari ibunya, Selir Hayam Wuruk. Sementara itu, Ratu Suhita, meskipun sah menurut garis keturunan, menghadapi tantangan, karena dianggap terlalu muda dan kurang berpengalaman. Ketegangan politik memuncak ketika Bre Wirabhumi menolak tunduk pada pemerintahan Suhita, menyatakan dirinya sebagai penguasa yang sah atas wilayah timur Majapahit. Ratu Suhita, dengan dukungan Mahapatih Gajah Enggon, mempersiapkan kekuatan untuk mempertahankan tahtanya. Namun, Bre Wirabhumi lebih dahulu melancarkan provokasi dengan menyerang daerah perbatasan di Kediri. Tinaj Stef Kepiri. Di Istana Timur, Ratu Suhita memanggil para panglima dan penasihatnya ke Balairung Agung. Ratu Suhita, kita tidak hanya melawan seorang pemberontak, kita melawan ancaman terhadap keutuhan Majapahit. Jika kita kalah, kerajaan yang kita cintai ini akan hancur. Mahapati Gajah Enggon, seorang panglima muda yang penuh strategi, segera memulai persiapan. Pasukan reguler Majapahit diperkuat dengan bala bantuan dari Bali, Madura, dan Palembang. Kapal-kapal perang diperbaiki dan dipersenjatai untuk memastikan kekuatan laut tetap dominan. Sementara itu, di Istana Barat, Bre Wirabhumi memanfaatkan aliansinya dengan Blambangan, Makassar, dan kerajaan kecil lainnya. Dia mengerahkan ribuan prajurit, termasuk pasukan elit yang terkenal dengan keberanian mereka di medan perang. Bre Wirabhumi juga memperkuat pertahanan di daerah perbatasan dan menyusun strategi serangan mendadak untuk melemahkan Istana Timur. Pada awal tahun 1406, Bre Wirabhumi melancarkan serangan besar ke arah barat, menyerbu Kediri. Pertempuran pertama terjadi di tepian Sungai Berantas. Pasukan Istana Timur yang dipimpin oleh Laksamana Gajah Enggon berhasil memukul mundur Bre Wirabhumi, tetapi kerugian besar dialami kedua belah pihak. Kekalahan awal itu membuat Bre Wirabhumi mengubah taktik. Dia mengarahkan serangan ke pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pesisir, mencoba memutus jalur logistik Istana Timur. Namun, armada laut Majapahit yang legendaris mampu mempertahankan dominasi mereka. Puncak konflik terjadi di Paregreg, sebuah dataran strategis di antara perbatasan kedua wilayah. Bre Wirabhumi membawa 20.000 prajurit, sementara Ratu Suhita mengerahkan 25.000 pasukan. Medan perang ini akan menjadi penentu siapa yang layak memegang kendali atas Majapahit. Pada hari pertama, pasukan Bre Wirabhumi melancarkan serangan frontal. Prajuritnya yang dikenal brutal dan tanpa rasa takut berhasil menembus garis depan pasukan Istana Timur. Namun, Gajah Enggon sudah mempersiapkan jebakan pasukan kavaleri yang bersembunyi di hutan menyerang dari belakang, memaksa Bre Wirabhumi mundur. Malam hari, Bre Wirabhumi memerintahkan serangan mendadak untuk membakar perbekalan pasukan Suhita. Serangan ini berhasil, menyebabkan kekacauan besar di kubu Istana Timur. Dengan persediaan yang terbatas, moral pasukan Suhita mulai goyah. Namun pada hari ketiga, Ratu Suhita sendiri turun ke medan perang. Dia mengenakan baju zirah emas dan membawa tombak pusaka kerajaan. Kehadirannya membakar semangat pasukannya. Dengan strategi cerdik dari Gajah Enggon, pasukan Suhita berhasil memukul mundur Bre Wirabhumi. Di puncak pertempuran, Ratu Suhita memimpin serangan langsung ke arah Bre Wirabhumi. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi antara Mahapatih Gajah Enggon dan Bre Wirabhumi. Duel itu berlangsung sengit, tetapi Gajah Enggon berhasil melukai Bre Wirabhumi dan menangkapnya hidup-hidup. Bre Wirabhumi dibawa ke hadapan Ratu Suhita di bawah penjagaan ketat. Semua orang menduga dia akan dihukum mati, tetapi Suhita memilih jalan yang berbeda. Ratu Suhita, kita telah kehilangan terlalu banyak nyawa karena perang ini. Majapahit tidak butuh lebih banyak darah. Dia memutuskan untuk mengasingkan Bre Wirabhumi ke Blambangan. Namun, beberapa bulan kemudian, Bre Wirabhumi tewas dalam sebuah persekongkolan oleh salah satu pengikut setianya sendiri yang merasa dikhianati. Perang Paregreg berakhir, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tak bisa diperbaiki sepenuhnya.
Banyak wilayah Nusantara yang sebelumnya tunduk kepada Majapahit mulai melepaskan diri. Meskipun Ratu Suhita berhasil memulihkan stabilitas untuk sementara waktu, perang ini menjadi awal dari kehancuran Majapahit. Legenda tentang perang ini terus dikenang sebagai salah satu babak paling kelam dalam sejarah Majapahit. Kisah keberanian Ratu Suhita dan ambisi Bre Wirabhumi menjadi pelajaran bagi para penerusnya, bahwa kekuasaan tanpa kesatuan hanya akan membawa kehancuran. Namun, bagi rakyat kecil, perang ini adalah pengingat akan kebesaran Majapahit yang perlahan memudar, seperti api besar yang menyisakan abu di akhirnya.